MBG makan bergizi gratis. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Enggak! Gue bilang enggak! MBG bermanfaat atau tidak? Kalau gue bilang enggak, ya enggak! Lucu kan guys? Aduh, jawaban para buruh apa? Tidak, katanya MBG itu tidak bermanfaat banget. Orang protes tentang MBG. Tidak jawabannya. Karena Bapak itu cuma bisa buat program, tapi ke dalamnya ini nih seperti apa. Makanya Bapak harus kontrol seperti apa di bawahnya itu. Gitu, jangan diserahkan atau berdasarkan laporan Ayang Teddy saja. Gitu loh. Benar gak sih guys? Harus lihat ke bawah, progresnya seperti apa. Banyak sekali uang-uang AMBG itu dialokasikan bukan untuk MBG, tapi untuk kaos kaki lah, untuk apa lagi itu. Beli apalah, Hari ini guys, Pak Prabowo dipermalukan guys. Di depan para buruh itu. Ini kan hari May Day ya, hari buruh. Itu Pak Prabowo bertanya kepada para buruh, apakah MBG bermanfaat? Jawabannya mereka serta tidak. Guys, bayangin para buruh aja udah pintar guys. Bahwa MBG itu tidak lebih bermanfaat daripada pendidikan guys. Pikiran ini kalau dicerdaskan itu lebih bermanfaat daripada MBG itu. Buruh aja tahu guys. Ya, buruh aja tahu. Kalau cuma sekedar makan guys, orang Papua juga makan guys, orang-orang kampung di pedalaman sana juga makan guys. Para buruh berkata jujur di hadapan Presiden. Pada tanggal 1 Mei kemarin, Hari Buruh, ada pertanyaan dari Presiden Prabowo kepada para buruh, yaitu apakah program MBG bermanfaat atau tidak. Dan jawaban jujur para buruh ini membuat para pembantu presiden ketar-ketir. Gimana nggak ketar-ketir? Program yang dibangga-banggakan Prabowo ini ternyata nggak bermanfaat untuk para buruh. Program MBG bermanfaatnya untuk para pemilik dapur dan karyawan MBG. Nah, dan yang membuat program ini gagal adalah orang-orang yang sekolam dengan Prabowo. Karena program ini menyedot anggaran negara paling banyak, tapi manfaat yang diberikan kepada rakyat masih terbilang minim. Gak kebayang seberapa malunya Prabowo karena program yang dia bangga-banggakan justru tidak bermanfaat di mata rakyat. Salam logika. Ada kejadian lucu di peringatan Hari Buruh kemarin yang dihadiri oleh Pak Prabowo. Kejadian lucunya ketika Pak Prabowo dengan suara keras, penuh percaya diri dan suara lantang bertanya sama para buruh, apakah program MBG bermanfaat atau tidak? Lalu para buruh dengan penuh percaya diri dan suara lebih lantang, gagah berani, mereka menjawab, tidak. Malu dong Pak Prabowo, jawaban yang diharapkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah Pak, buruh aja tahu manfaat MBG itu tidak ada sama sekali. Kok Bapak tetap memaksakan ya? Gue tahu nih, kalau gue bikin konten dan protes tentang MBG, pasti tidak terlalu banyak ditayangkan oleh Tok-tok. Kasian ya, lihat Presiden Prabowo yang selalu dikasih laporan kalau rakyat mendukung program MBG. Nah, pada Hari Buruh kemarin saat turun ke lapangan berhadapan dengan rakyat, terkhususnya para buruh, Presiden Prabowo bertanya kepada buruh, MBG bermanfaat atau tidak? Nah, sontak saja para buruh menjawab, tidak. Ini para pembantu presiden gimana sih? Apa nggak di briefing dulu sebelum acara? Kan jadi malu. Lagian, kenapa yang ditanya para buruh? Ya MBG gak ada manfaatnya sama sekali buat para buruh. Seharusnya coba tanya ke Polri yang menargetkan mengelola ribuan dapur. Tanya juga ke TNI yang menargetkan lebih banyak lagi, mengelola 2 ribuan dapur.
pasti mereka akan menjawab, iya, MBG bermanfaat. Suasana peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di kawasan Monas, Jakarta memanas ketika Presiden Prabowo memberikan pertanyaan langsung kepada massa buruh soal program andalannya yaitu MBG yang mendapat respon yang datang justru di luar dugaan. Kami juga beri MBG. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Tanya Presiden Prabowo. Alih-alih mendapatkan dukungan, jawaban kompak terdengar dari kerumunan para buruh. Tidak, jawab para buruh menimpali pernyataan Prabowo. Nah, momen itu menjadi kontras di tengah pidato yang awalnya mengangkat optimisme terhadap program unggulan pemerintah tersebut. Namun, Prabowo tidak menghentikan langkahnya. Ia tetap melanjutkan pidato dengan menegaskan urgensi MBG, terutama bagi generasi muda. Menurutnya, persoalan gizi masih menjadi tantangan serius yang berdampak pada tumbuh kembang anak. Program MBG disebutnya sebagai salah satu solusi konkret. MBG itu sangat penting untuk anak-anak kita. Saudara-saudara sekalian, anak-anak kita banyak yang mengalami kekurangan gizi, badannya kecil, sel tubuhnya tidak berkembang. Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana, kata Prabowo. Tak hanya aspek kesehatan, Prabowo juga mengaitkan program ini dengan perputaran ekonomi nasional. Dia menilai program MBG berpotensi menciptakan efek berantai bagi berbagai sektor, mulai dari peternakan hingga pertanian. Ekonomi kita hidup, petani dapat penghasilan. Saudara-saudara sekalian, uang ini semua beredar, Indonesia tambah sejahtera, kata Prabowo. Nah, pemerintah sendiri tengah mempercepat realisasi program MBG dengan target menjangkau sekitar 82 juta penerima manfaat. Program ini menjadi salah satu janji utama Prabowo sejak masa kampanye Pilpres 2024. Peristiwa di Monas ini mencerminkan dinamika di lapangan antara visi pemerintah dan respon langsung dari masyarakat pekerja. Meski mendapat penolakan spontan, pemerintah tampaknya tetap berkomitmen mendorong MBG sebagai bagian dari strategi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi nasional. Apakah mereka para buruh sudah memprediksi kalau Pak Presiden akan bertanya soal MBG? Sehingga mereka rela membelokkan agenda demo di gedung DPR dan menghadiri Karnaval May Day bersama Presiden di Monas. Dan menurut saya ini sangat membagongkan sekali. Diliput pula. Sumpah itu sangat memalukan. Tapi saya tidak tahu apakah Pak Presiden dengar jawaban dari teriakan mereka atau tidak. Dengan pedenya si lelaki tua itu bertanya kepada para pendemo hari ini di May Day, apakah MBG bermanfaat atau tidak. Kompak para buruh menjawab, tidak. Ya memang, karena buruh tidak merasakan manfaat dari MBG itu, yang merasakan manfaat itu ya orang-orang berjuis yang punya modal sehingga dapat insentif tiap hari 6 juta itu. Ya, apa yang dirasakan oleh buruh anak-anaknya selain keracunan ya. Jadi walaupun juga itu sudah dikatakan depan-depan umum itu ya, depannya dan depan matanya sendiri, tetap si lelaki tua itu bakal ngotot untuk
menjalankan program MBG ini, ya. Seharusnya dia bertanya-tanya kenapa ini buruh ini menjawab tidak. Apakah program yang selama ini saya jalankan ini ya tidak bermanfaat? Jawabannya tidak, ngono Pak Yu. Pak, sama dengar sendiri toh, itu loh hanya beberapa orang. Dan sama nggak mau tak mendengarkan seluruh suara rakyat Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke kono loh Pak. Yo. Kalau sampean benar-benar cinta Indonesia sepenuh hati, jiwa dan raga, Pak, dengarkan suara rakyatmu. Dengarkan jeritan rakyat hati rakyatmu. Masukan-masukan sepele kayak gini kan ojo dianggap terus angin lalu gitu loh. Didengarkan, dievaluasi. Kalau Indonesia mau maju, kita tuh harus bekerja sama kompak. Suara rakyat itu suara pemerintah. Saiki oga suara pemerintah ora dadi suarane rakyat. Tapi ancane yo Pak yo, kadang kita tuh berkomentar ngene iki wis dianggap koyo angin lalu. Ya wis ora penting. Alah pokokan dianggap pupuk bawang ya Pak yo. Makanya kadang urip ning ngene kono iki kudu meningkatkan iman dan takwa, ya toh, meningkatkan kesabaran ekstra. Terus banyak-banyak berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya wis toh. Ya wis lah Pak yo. Ini kan cuma bisa berkomentar, mendoakan semoga Indonesia itu maju, berkembang pesat, ya toh, menjadi generasi emas, ya toh. Lagi pertanyaannya, kalau programnya gak sinkron terus piye toh?